Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan Ustadz di materi yang selanjutnya. Hari ini kita juga akan belajar tentang fikih. Untuk fikih, semoga semuanya sudah menyiapkan kitabnya. Kitab fikih sudah disiapkan semuanya. Oke. Untuk pertemuan kali ini, kita akan masuk dalam bab baru, yaitu tentang doa dan zikir. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu apa itu berdoa, apa itu berzikir. Tapi mungkin ketika Ustadz tanya kepada kalian semua, apa sih zikir itu? Pasti kebingungan. Oke, hari ini kita akan mulai membahas tentang pengertian zikir. Apa itu zikir? Zikir itu apa sih Ustadz? Oke, zikir adalah mengingat Allah. Diulangi lagi sama Ustadz, zikir adalah mengingat Allah. Jadi ketika kita ingat kepada Allah, maka kita disebut orang yang berzikir. Kemudian bagaimana cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyebut nama Allah atau menyebut kalimat thayyibah. Seperti Ustadz bilang Allah, 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 begitu seterusnya, maka Ustadz dinamakan orang yang berzikir. Atau Ustadz mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka Ustadz dinamakan orang yang berzikir. Sudah tahu tentang zikir sekarang? Sudah tahu ya? Jadi zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui arti dari zikir, sekarang kapan zikir itu dibaca? Kapan sih Ustadz zikir itu dibaca Ustadz? Mungkin jawabannya sampai setiap kali selesai sholat. Betul. Setiap kali selesai sholat, kita pasti akan berzikir. Jadi kapan kita berzikir? Jawabannya setiap selesai sholat. Tapi sebenarnya waktu untuk berzikir itu kapanpun. Kita lagi duduk-duduk sambil zikir juga boleh. Kita lagi makan sambil mengingat Allah juga boleh. Kita nonton TV sambil berzikir juga boleh. Jadi kapan kita harus berzikir? Kapan zikir itu dibaca? Jawabannya adalah kapan saja. Bisa setelah sholat, bisa ketika kita lagi waktu luang, bisa kita sambil bekerja, bisa kita sambil belajar, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang zikir dan doa setelah sholat fardu. Zikir yang senantiasa kita ucapkan setelah selesai sholat fardu itu tidak cukup dibaca di dalam hati. Jadi kita nggak bisa seperti ini. Semisal kita diam setelah sholat, ditanya sama temannya, kenapa kamu diam? Loh, saya sedang zikir saya dalam hati. Tapi zikir itu sebaiknya dilafalkan, harus ada suaranya, tapi pelan saja. Semisal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, harus ada suaranya. Kenapa sih Ustadz kita zikir kok harus ada suaranya? Karena ketika kita zikir dengan ada suara yang bisa kita dengar, itu bisa menambah kekhusyuan kita. Misal Ustadz bilang Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Maka di situ kita akan menambah kekhusyuan kita. Kita akan semakin khusyuk dalam berzikir. Jadi zikir itu sebaiknya dilafalkan atau diucapkan dengan suara yang pelan, yang sekiranya kita bisa mendengar suara zikir kita sendiri. Kemudian bacaan zikir itu apa? Pasti semuanya sudah hafal ya, meskipun mungkin belum lancar. Harapannya Ustadz ketika besok masuk semuanya sudah hafal bacaan zikir setelah selesai sholat fardu. Bacaannya adalah, yang pertama adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Kemudian kita membaca tahlil juga, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 3 kali. Kemudian kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Itu juga dibaca. Kemudian kita membaca subhanallah 33 kali. Kita juga membaca alhamdulillah 33 kali. Kita juga membaca Allahu Akbar 33 kali. Kemudian kita tutup dengan
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu kemudian kita tutup dengan doa. Bagaimana cara kita bisa hafal dengan mudah? Caranya adalah setiap kali kita selesai sholat fardu, maka bacaan zikir ini harus dipraktekkan dengan benar. Insya Allah nanti ketika kita praktekkan setiap kali sholat fardu, maka 2 minggu kemudian ketika masuk, Ustadz jamin semuanya sudah bisa hafal bacaan zikir setelah sholat fardu. Oke, untuk tugasnya sampean sekarang adalah dibuka kitab fikihnya halaman 86, 87, 88 dan 89. Tugasnya adalah membaca. Setelah dibaca, kemudian Ustadz minta semuanya menggarisbawahi